Gubernur Bank of England Andrew Bailey mengungkapkan kemungkinan adanya gelembung atau bubble yang dipicu oleh kecerdasan buatan di pasar terlepas dari peningkatan produktivitas yang besar. Pemirsa, Gubernur Bank of England Andrew Bailey mengungkapkan kemungkinan adanya gelembung atau bubble yang dipicu oleh kecerdasan buatan di pasar. Bailey mengatakan ada ketidakpastian seputar imbal hasil AI di masa depan yang membuat pasar ekuitas rentan terhadap koreksi jika ekspektasi seputar dampak AI menjadi kurang optimis. Gubernur Bank of England Andrew Bailey mengungkapkan kemungkinan adanya gelembung atau bubble yang dipicu oleh kecerdasan buatan di pasar terlepas dari peningkatan produktivitas yang besar yang kemungkinan akan dihasilkan oleh teknologi tersebut. Bailey mengatakan ada ketidakpastian seputar imbal hasil AI di masa depan tetapi tidak terlalu terkait dengan potensinya. Dalam laporan kebijakan moneter yang menyertai keputusan suku bunga, Bank Sentral mengatakan valuasi ekuitas tampaknya telah diregangkan dalam konteks historis, terutama untuk perusahaan teknologi yang berfokus pada AI. Imbal hasil di masa mendatang dari hal ini dan itu masih belum pasti. Hal itu membuat pasar ekuitas rentan terhadap koreksi jika ekspektasi seputar dampak AI menjadi kurang optimis, yang menyatakan bahwa penurunan permintaan global yang diakibatkannya dapat mengurangi tekanan inflasi di Inggris. Pernyataan Gubernur Bank of England tersebut disampaikan usai Bank Sentral memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah di level 4% pada periode November 2025. Meski ada kecenderungan dovish, Bank of England menekankan bahwa setiap pemotongan suku bunga di masa depan akan bersifat bertahap dan bergantung pada data. Perakhiran terbaru Bank Sentral menunjukkan pertumbuhan produk domestik bruto yang lesu hingga akhir tahun dengan pengeluaran rumah tangga terhambat oleh biaya pinjaman yang tinggi dan rasio tabungan yang tinggi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga minyak terkoreksi pada Kamis seiring meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap potensi kelebihan pasokan serta melemahnya permintaan di Amerika yang merupakan konsumen minyak terbesar di dunia. Minyak mentah berjangka Brent ditutup turun 0,22% menjadi $63,38 per barrel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate terkoreksi 0,29% ke posisi $59,43 per barrel, di mana penurunan harga minyak ini memperpanjang tren pelemahan selama 3 bulan berturut-turut hingga Oktober, dipicu kekhawatiran akan kelebihan pasokan global. Kondisi ini terjadi di tengah peningkatan produksi oleh OPEC Plus serta masih melonjaknya output dari produsen non-OPEC. Dari sisi permintaan, ini prospeknya juga dinilai lebih lemah dari perkiraan sebelumnya. Berdasarkan catatan JP Morgan, hingga 4 November permintaan minyak global hanya naik 850.000 barrel per hari, lebih rendah dari proyeksi awal sebesar 900.000 barrel per hari. Selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir di zona merah pada Kamis dipicu oleh aksi jual sektor teknologi yang kembali terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan kekhawatiran atas valuasi saham yang dinilai sudah terlalu tinggi. Pada penutupan perdagangan Kamis, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,84% ke level 46.912. Indeks S&P 500 merosot 1,12% ke posisi 6.720 dan indeks Nasdaq Composite anjlok 1,9% ke level 23.053. Sementara itu dari Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa merosot pada Kamis, tertekan penurunan tajam saham teknologi, sementara investor mencermati hasil laporan keuangan yang variatif serta data ekonomi utama yang mengecewakan. Indeks Stoxx 600 ditutup turun 0,7% ke level 567,9. Indeks DAX Jerman turun 1,31% ke posisi 23.734 dan indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,42% ke level 9.735. Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Trisula Textile Industries Tbk membukukan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih hingga akhir September 2025. Ya, manajemen perseroan menyatakan strategi yang adaptif terhadap permintaan pasar terbukti relevan sehingga mendorong pertumbuhan.
PT Trisula Textile Industries Tbk membukukan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih hingga akhir September 2025. Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2025, penjualan neto mencapai 426,35 miliar rupiah atau naik 18,61% secara tahunan. Kemudian laba neto periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih tercatat sebesar 9,2 miliar rupiah atau naik 4,96% secara tahunan. Kontributor terbesar penjualan masih didominasi oleh segmen manufaktur melalui merek Bellini dan Caterina. Perseroan mencatat kenaikan signifikan pada segmen seragam, didukung dari meningkatnya permintaan dari pelanggan korporasi maupun institusi terutama untuk kebutuhan pengadaan seragam baru. Manajemen Perseroan menyatakan strategi yang adaptif terhadap permintaan pasar terbukti relevan sehingga mendorong pertumbuhan. Di samping itu, industri tekstil secara keseluruhan juga menunjukkan perbaikan. Selanjutnya, untuk meraih pertumbuhan yang telah ditetapkan, Perseroan gencar memperluas pasar retail melalui penambahan outlet di wilayah-wilayah potensial. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten grup Salim PT Indo Retail Makmur International Tbk memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri senilai maksimal 450 miliar rupiah untuk memperkuat arus kas dan kebutuhan investasi perseroan serta entitas anak. Ya, adapun fasilitas pinjaman tersebut memiliki limit maksimal 450 miliar rupiah yang terbagi ke dalam 2 tranche masing-masing senilai 225 miliar rupiah. Tranche pertama memiliki jangka waktu 5 tahun, sementara tranche kedua berlaku selama 7 tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit. Manajemen menegaskan bahwa perseroan fasilitas kredit ini akan menunjang langsung kegiatan operasional perseroan dan tidak menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha perseroan selain kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman secara periodik. Ya, pemirsa, kita bergeser ke informasi lainnya. Ya, kinerja emiten retail PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart tertekan melemah pada daya beli masyarakat. Meski pendapatan masih tumbuh, laba bersih perusahaan justru turun sepanjang 9 bulan pertama di tahun ini. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, pengelola jaringan retail Alfamart, membukukan laba bersih sebesar 2,31 triliun rupiah hingga kuartal 3 2025 turun 3,49% secara tahunan. Padahal penjualan bersih masih tumbuh 7,09% menjadi 94,47 triliun rupiah. Namun beban pokok pendapatan dan biaya operasional yang meningkat ini menekan margin keuntungan perusahaan. Investment analis advisor Provina Visindo, Indi Naila menyebut kinerja AMRT masih didukung ekspansi toko dan penjualan yang kuat. Namun secara kuartalan, pendapatan di kuartal 3 turun 1,2% dibandingkan kuartal sebelumnya. Penurunan terjadi karena melemahnya daya beli serta normalisasi pasca momen Ramadan dan Lebaran.